mahal, dan kami selaku anggota dewan ini memang meminta kepada pemerintah kalau ada kejadian yang semacam ini, mohon nanti pengobatannya didulukan dan harus digratiskan dulu. Ya kita tata lah secara administrasi. Administrasi kan yang membuatkan manusia ya, kita bagaimana bisa mensiasati ini Bu. Karena rata-rata orang yang kena ODGJ ini adalah orang-orang yang tidak mampu. Terus yang kedua terkait dengan pekerjaan. Yang ketiga penyebab daripada ODGJ ini adalah penyebab biologis. Kalau ini sudah jelas, kadang-kadang faktor keturunan. Ini memang faktor keturunan ini memang sangat dominan sekali Bu ya. Tapi kita tahu kalau ini keturunan ini, makanya kita sudah tahu cara untuk mengantisipasinya. Terus yang keempat adalah, nah ini tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa, oleh Pak Camat, yaitu kepribadian yang tertutup Pak. Ini selaku orang tua kita harus peka kepada anak kita. Anak kita ini kok hanya tertutup di rumah saja. Ini harus dicarikan solusi yang terbaik. Manakala dia itu kosong Pak, manakala dia itu kosong, pandangan kosong, pikirannya kosong, bisa juga nanti kemasukan barang-barang yang tidak kita kehendaki, sehingga ini bisa mengarah kepada ODGJ tadi. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Bagio terkait masalah ini. Terus yang kelima, ini harus rutin, jangan sampai putus obat ya. Kalau sudah kan, makanya tadi disampaikan oleh Pak Muslimin, ini terkait masalah BPJS ini sangat penting. Manakala orang tersebut ini sudah kena ODGJ, itu karena putus obat, ini bisa hilang. Dan obatnya ini sangat mahal. Oleh karena itu, ini harus benar-benar menjadi perhatian Bapak Kepala Desa. Tadi desa mana yang tadi sampai 60 itu Pak? Bandung Rejo. Nah ini nanti harus ada penanganan khusus Pak Kepala Desa, Pak Camat ya. Nanti secara administrasi dengan data ya Pak, saya siap membantu karena ini komisi saya. Bahkan kami akan membantu terkait masalah ini nanti bagaimana administrasi kependudukannya Pak. Apakah itu sudah punya BPJS apa belum? Karena kalau tidak punya BPJS kasihan nanti Pak, karena obatnya juga mahal. Dan alhamdulillah ini pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk ini. Dan anggaran ini bisa terserap karena tertib administrasi itu tadi. Ini mohon jadi perhatian ya Pak ya. Mohon nanti koordinasi dengan Pak Camat, apalagi nanti kami juga mohon petunjuk, juga mohon program-program apa dari dinas sosial agar masyarakat kita, apalagi yang hadir di kepala desa, sehingga manakala ada masyarakatnya yang kena ODGJ, ini bisa tertangani dengan maksimal dan tidak perlu biaya yang tinggi. Dan ini kalau bisa digratiskan Pak, karena tujuan kami Dewan itu ya begini Pak, kita sharing-sharing. Dewan ini adalah memangku kebijakan terkait masalah dengan anggaran. Manakala memang butuh dianggarkan, ya kita anggarkan nanti pada waktu rapat ada di Banggar. Seperti Pak Muslimin ini juga ada di Banggar. Makanya kita turun ke sini ini ya memang sangat penting Pak. Kadang-kadang oposisi oleh FGD yang kadang-kadang Bapak Kepala Desa yang semacam itu. FGD ini adalah kita itu termasuk jaring aspirasi Pak. Ini salah satu fungsi daripada kami selaku anggota Dewan untuk menampung aspirasi panjenengan, sehingga dari aspirasi panjenengan tadi akan kami rapatkan dengan dinas terkait. Oh ternyata butuh anggaran ini kan gitu. Terus yang keenam adalah terkait masalah ODGJ adalah pengalaman buruk Pak. Nah, ini rata-rata kalau anak-anak kita atau ke saudara-saudara kita misalkan melamar pekerjaan gagal dan putus cinta dan sebagainya, ini mengalami pengalaman buruk, ini akhirnya depresi dan frustasi, ini akan mengarah kepada ODGJ. Terus yang ketujuh, yang paling urgent yaitu masalah konflik Pak. Banyak konflik di rumah tangga, kadang-kadang karena oleh suaminya dicerai, oleh istrinya dicerai, ini akan mengandungkan konflik sehingga juga akan mengarah kepada ODGJ manakala tidak ada orang yang ada menasihati itu. Oleh karena itu yang paling terpenting kedatangan kami di sini nanti adalah kami kepingin banyak mendengar dari panjenengan usulan-usulan apa terkait masalah tentang terkait BPJS dan lain sebagainya. Karena kita bulan-bulan ini kita sering banyak mendengar mungkin ini menjadi pekerjaan Bapak Kepala Desa terkait apa yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati ya pada waktu itu terkait masalah UHJ dan lain sebagainya. Ini memang menjadi bumerang untuk kita semuanya Pak. Ini masih kita luruskan, kita sinkronasikan dengan
dinas kesehatan, dengan dinas kependudukan, dengan dinas sosial, manakala nanti BPJS yang dibiayai oleh pemerintah daerah, karena kita juga menyesuaikan dengan keuangan daerah. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Bupati, makanya berobat pakai KTP itu sebetulnya nggak benar Pak ya. Berobat itu harus pakai BPJS. Kalau sudah punya BPJS, pakai KTP pun itu tidak jadi masalah. Dan memang kita ada anggaran untuk itu. Kemarin kita dirapatkan di dinas, ini pas ketepatan adalah komisi saya di dinas kesehatan, sehingga ini banyak masyarakat yang berobat kok pakai KTP, itu katanya Pak Bupati bisa hanya pakai KTP saja, ternyata tidak bisa. Ini tidak benar. Makanya apa yang telah disampaikan Pak Bupati ini juga menjadi kajian untuk kita, sehingga kita kemarin itu ya anggaran kita banyak kena refocusing Pak, banyak dialihkan kepada dinas kesehatan untuk membackup daripada membayar daripada BPJS, karena di sini juga ada data-data yang tidak benar di sini. Makanya saya menghimbau kepada Bapak Kepala Desa ya, harus benar-benar data yang real Pak untuk mengcover daripada BPJS tersebut. Tapi kalau ODGJ ini ada prioritas khusus Pak Camat, karena ini termasuk sudah ada anggarannya di pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terkait penanganan ODGJ ini. Insya Allah kita bisa memfasilitasi supaya orang-orang ODGJ ini salah sudah hilang ingatan, orang tua juga sudah pusing dan sebagainya, jangan sampai dibebani masalah biaya ini. Makanya kami mohon nanti masukan-masukan dari ibu-ibu, biar kami nanti bisa koordinasi langsung dinas sosial maupun dinas kesehatan maupun dengan rumah sakit jiwa yang ada di Lawang sana. Dan itu adalah rumah sakit pemerintah yang itu adalah diberikan untuk kepada warga masyarakat. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti yang paling terpenting